Oke, mungkin ini dari pertanyaan, teman-teman dulu ya. Oke, ini ada dari KG Bilah. Bagaimana tempat keadaan wisata di Palembang sekarang seperti Bukit Siguntang, apakah ditutup atau enggak? Karena mengingat sedang adanya PPKM. Dan jika ditutup, apakah tempat wisata Palembang ini masih dikelola dengan baik karena tidak ada pemasukan dari pengunjung? Namanya PPKM ini adalah instruksi dari pusat, harus kita patuhi tanpa terkecuali. Apalagi Palembang ini sudah berapa kali ini PPKM level 4 tidak berubah-ubah. Kalau PPKM level 4 ini jelas destinasi wisata, tempat keramaian itu ditutup tanpa terkecuali. Ya, tidak ada negosiasi, tidak bisa karena ini sudah instruksi dari pusat dan harus kita patuhi bersama. Dan alhamdulillah para pengelola pariwisata yang memang biasanya menyedot keramaian itu semuanya bisa memaklumi dan mereka menutup tempat wisatanya. Dan pertanyaan kedua, apakah terawat ya? Dan alhamdulillah mereka walaupun ditutup, karena ditutupnya juga bukannya yang lama sekali ya. Mereka selama ditutup itu mereka tentu melakukan perawatan karena mereka sadar apabila nanti dibuka lagi kalau tidak dirawat ya siapa yang akan datang nanti kalau tidak terawat ya, mereka sendiri yang akan merasakan kerugiannya seperti itu. Muhammad Mizan Adil. Oke, ini ditunjukkan untuk Pak Isna ini ya. Oke, saya KGS Mizan, fotografer freelance di Palembang. Saya sangat tertarik nih dengan pembahasan Bapak terkait dengan destinasi wisata di Kota Palembang. Setelah menyimak pemaparan Bapak sebagai masyarakat Palembang, saya merasa terpanggil nih untuk ikut serta mempromosikan dengan background saya sebagai street photographer. Nah, yang pertama ini mungkin bisa ada ya komunitas fotografer binaan dari Dinas Pariwisata di Kota Palembang. Lalu yang kedua, apakah untuk masuk lokasi wisata dengan tujuan memotret destinasi juga dikenakan tarif masuk? Dan yang ketiga, apakah ada keringanan biaya? Dan yang keempat, bagaimana Bapak menyikapi kondisi pariwisata di Kota Palembang yang menurun drastis akibat pandemi COVID-19 ini? Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Ya, kita ada, tadi saya sebutkan pada saat paparan, kita ada tim media digital. Di situ banyak sekali para blogger, fotografer, YouTuber yang bergabung ya. Silahkan saja nanti melalui Pak Erpandi ya. Pak Erpandi mungkin ikut juga ini jadi peserta di kegiatan ini. Nanti mendaftar, kita selalu melakukan liputan ya, liputan-liputan. Kita sudah setahun ini kita mengadakan liputan yang bertujuan untuk membantu para pengelola destinasi wisata yang baru muncul, yang baru lahir, atau juga yang belum begitu viral. Kita liput, kita viralkan. Oke, tadi sudah saya sebutkan ya. Memang kondisi pariwisata di paparan tadi sudah saya sudah saya sampaikan. Jadi memang pariwisata saat ini kita tidak bisa berbuat banyak. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Kita tahu bahwa pariwisata adalah sektor yang paling terdampak akibat pandemi. Ya, kita menurut saja apa yang diinstruksikan oleh pusat kita harus turuti. Karena kita percaya saja bahwa dari biasa tata spasial. Halo? Iya, Pak. Terdengar ya. kok, Pak. Ya, seperti ada yang bicara itu. Nah, jadi kita percaya saja bahwa pemerintah pusat itu menerapkan PPKM ini agar kota-kota yang terkena PPKM itu bisa berangsur pulih kondisinya. Kita tahu Palembang ini kondisinya lagi merah. Ya wajar kita PPKM-nya level 4. Nah, kita diterapkan oleh pemerintah pusat PPKM level 4 ini supaya kota Palembang ini segera keluar dari zona merah. Kalau Palembang keluar dari zona merah, seluruh kegiatan akan longgar kembali. Seluruh wisatawan akan berani ke Palembang. Dan orang Palembang sendiri akan berani keluar, akan berani berwisata, akan berani ke kafe-kafe, akan berani ke tempat wisata. Karena tempat wisata juga akan diperlonggar. Apakah bagaimana Bapak menyikapi kondisi pariwisata di kala pandemi? Oke, tadi sudah saya sebutkan ya.
memang kondisi pariwisata di paparan tadi sudah saya jelas sudah saya sampaikan. Jadi memang pariwisata saat ini kita tidak bisa berbuat banyak. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Kita tahu bahwa pariwisata adalah sektor yang paling terdampak akibat pandemi. Ya, kita menurut saja apa yang diinstruksikan oleh pusat, kita harus turuti. Karena kita percaya saja bahwa dari halo? Iya Pak, terdengar Ya. kok Pak. Ya, seperti ada yang bicara itu. Nah, jadi kita percaya saja bahwa pemerintah pusat itu menerapkan PPKM ini agar kota-kota yang terkena PPKM itu bisa berangsur pulih kondisinya. Untuk Pak Robi ini kegiatan apa sih yang biasa dilakukan ya untuk mendorong pariwisata berbasis lingkungan ataupun edukasi sejarah? Mungkin Pak Robi bisa ceritakan nih di komunitas Sahabat Cagar Budaya Palembang, boleh silakan. Kalau lingkungan oke, terima kasih buat yang tanya. Kalau soal lingkungan, kalau maksudnya menjaga kebersihan kayak gitu ya, salah satu kebiasaan yang kami lakukan, habit yang kami lakukan sejak awal tahun 2017, pertama kali kami bikin Heritage Walk Palembang itu adalah teman-teman peserta harus bawa kantong plastik sendiri untuk bawa sampah. Jadi sampah apapun yang dihasilkan oleh peserta harus masuk ke kantong itu. Nggak boleh mengotori tempat wisata ya. Gitu. Jadi terus harus bawa tumbler, atau kalau boleh beli minuman mineral, botolnya harus dia bawa sendiri, nggak boleh dibuang sembarangan. Dan kita ketat dalam soal itu karena kita tidak ingin menambahi sampah yang sudah ada di tempat wisata. Kita berharap malah kita bisa membantu menjaga kebersihan lokasi wisata. Nah, kalau soal bagaimana mengangkat sejarah, kebetulan memang Sahabat Cagar Budaya mengambil tempat bermainnya di situ. Edukasi mengenai warisan budaya dan sejarah dalam bentuk benda dan tak benda. Tapi karena tak benda itu agak susah dilihat, sementara anak teman-teman zaman sekarang lebih suka berfoto dengan bangunan yang bagus, jadi fokusnya masih ke bangunan ya, ke benda. Jadi kita secara rutin bikin jalan-jalan. Heritage Walk Palembang itu mungkin sama lah dengan yang di Jakarta, Kota Tua, dan tempat-tempat lain. Kita kumpul di tempat A, terus dari tempat A kita ke lokasi wisata yang ada di dekat situ, dipandu oleh teman-teman kita di SCB dan juga narasumbernya dari sejarawan, dari arkeolog untuk menjelaskan tempat itu. Dan kita lakukan itu cukup rutin. 2017 kita ada sekitar 5 kali, 2018. Nah, bagaimana Pak Robi ini dari komunitas Sahabat Cagar Budaya mendorong minat anak muda untuk lebih tertarik ke wisata sejarah di Kota Palembang? Karena mungkin kan sekarang lagi ngetrennya tuh liburan ke gunung atau ke pantai dan lain sebagainya ya. Dari Palembang, salah satu kebutuhan dasar kan sandang ya, pangan ya, sembako itu kan kebutuhan dasar, dan kuliner itu adalah kebutuhan dasar. Dan Palembang bisa sediakan banyak jenis kuliner kayak gitu. Jadi wisata kuliner, kalau Bandung terkenal wisata kuliner yang kreatif gitu. Jogja tradisional sekali ya, tapi nggak banyak pilihan. Kalau Jakarta, Surabaya banyak pilihan, tapi ya Indonesia mini lah mereka, karena mereka kota besar, tapi tidak khas mereka sendiri kan gitu. Palembang punya kuliner yang khas mereka sendiri dalam jumlah yang berlimpah. Pempek aja, varian dari pempek itu aja ada 50-an kayak gitu. Dari yang berkuah, tidak berkuah, kuahnya yang pedas, kuah kuning, kuah merah, kuah bening, belum lagi bahan macam-macam. Jadi wisata kuliner saya pikir bersama wisata sejarah adalah hal yang paling menarik di Palembang. Gimana caranya buat menarik teman-teman datang ke Palembang? Kami membahas, kalau di SCB sendiri kami membahas sejarah itu di tempat-tempat yang menurut kami menyenangkan buat anak muda ya. Kedai kopi misalnya gitu. Jadi kita masuk ke ruang-ruang yang disukai oleh anak muda, kita bahas sejarah di situ dengan cara yang menyenangkan pula ya. Bukan cuma tempatnya, tapi
bahasa yang digunakan bahasa yang populer. Kita selain ada narasumber yang serius, kadang-kadang narasumbernya terlalu teknis, tapi ada moderator yang lebih populer bahasanya gitu. Jadi tidak terlalu berat. Terus kita itu untuk yang bincang pusaka. Kalau yang untuk heritage walk, kita jalan-jalan. Kita memang anjurkan teman-teman untuk berfoto di situ, di lokasi wisata, di gedung ini, di gedung itu. Terus kita ceritakan keunikannya, bahwa gedung yang putih mulus itu memang keren, megah, tapi gedung yang banyak scars-nya itu berkarakter kayak gitu. Ada sejarah di situ. Kenapa warnanya lusuh begini, ada ceritanya. Kenapa bentuknya, kenapa atap-atap di rumah Al-Munawwar itu ada bolong-bolongnya, itu bukan rayap, itu bekas tembakan dari kapal Belanda saat perang 5 hari 5 malam. Nah, kita anjurkan mereka berfoto. Ini pose yang fotonya bagus di sini nih, gitu. Sebelum mengakhiri sesi Q&A kita, aku mau dengar dulu nih dari closing statement-nya dari Pak Isnaini dan juga Pak Robi. Mungkin boleh silakan Pak Isnaini terlebih dahulu. Ya, rekan-rekan sekalian, tadi seperti apa yang sudah saya sampaikan bahwa pariwisata ini adalah potensinya sangat tinggi sekali dalam beberapa hal ya, paling mudah, paling murah, paling cepat untuk mengenerate tenaga kerja, mengentaskan kemiskinan, menambah pundi PAD, dan menambah level kemakmuran suatu daerah. Untuk itulah perlu komitmen kita bersama bahu-membahu, karena apa yang sudah saya sampaikan, kita punya namanya konsep pentahelix. Pariwisata ini tidak dapat dikelola, ditata, dimajukan oleh satu sektor saja, oleh satu pihak saja. Pentahelix tadi ya, ada akademisinya, ada para pelaku usaha pariwisatanya, ada komunitas masyarakatnya, ada pemerintah juga, tidak hanya dinas pariwisata saja. Semua dinas harus ikut. Kemudian yang terakhir adalah media. Nah, ini harus berkolaborasi semua ya. Untuk itulah kalau kita sepakat, kita harus mempunyai konsep visi pariwisata supaya apa yang sudah divisiumkan oleh pemerintah Kota Palembang, menjadikan Kota Palembang sebagai kota pariwisata sungai, olahraga berkelas dunia di tahun 2030 akan segera dapat kita wujudkan bersama. Itu saja, sekian terima kasih, dan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh kawan-kawan semua, Adinda Robi ya, Robi Sunata yang sangat luar biasa, moderator juga Adinda ya. Sukses untuk kita semua, salam sehat, penuh semangat, dan salam pesona Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Isnaini, dan kita akan mendengarkan di closing statement-nya dari Pak Robi. Silakan Pak Robi. Oh ya, jadi nggak banyak beda lah dari Pak Is. Kita mendukung apa yang akan dilakukan pemerintah Kota Palembang terhadap pariwisata ya. Dan kembali lagi saling melengkapi. Apa yang kami lakukan di lapangan hanya melengkapi salah satu puzzle dari masing-masing puzzle yang dipegang oleh masing-masing orang ya. Itu jadi saling melengkapi gambaran besarnya. Gitu. Jadi kami berharap sih teman-teman di luar Palembang bisa mengunjungi Palembang, karena Palembang ini terutama dari Jakarta dan Pulau Jawa ya. Karena penerbangan langsung dari Palembang ke Jakarta, Surabaya, Jogja itu kayaknya ada dan masih berlangsung. Dan Palembang ini kotanya yang cukup luas, tapi jalannya besar-besar dan bersih-bersih. Jadi teman-teman bisa datang ke sini, banyak tempat makan yang bisa didatangi, sarapannya bisa di tempat yang A, makan siang di tempat B, makan sore di tempat C, dengan 3 jenis makanan berbeda, bisa 1 minggu, beda-beda makanan semua gitu. Jadi belum lagi cerita sejarah, sejarahnya banyak, museumnya ada beberapa di sini yang bisa dikunjungi dan bagus. Jadi saya rasa dari sejarah kuliner sangat kuat sekali, dilengkapi pula dengan MICE dan sport. Jadi pilihannya sangat banyak untuk berwisata ke Palembang.